Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan kisah TKI Indonesia yang bernama Ferry yang diusir dan dipecat oleh bos cantik asal Perancis tapi takdir membuatnya jatuh cinta. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman dan selamat mendengarkan. Ferry berdiri di sudut dapur kecil di kantor arsitektur Claire Design Studio di Paris, sambil memegang lap dan termos kopi. Jam baru menunjukkan pukul 7 pagi, tapi ia sudah selesai membersihkan seluruh area kantor sejak 1 jam lalu. Setiap pagi, ia datang paling awal, membuka pintu kantor, menyapu, mengepel, dan menyiapkan kopi untuk seluruh karyawan. Ferry, kopinya kebanyakan susu. Aku sudah bilang berkali-kali, aku suka pahit. Bentak suara tajam dari arah belakangnya. Ferry menoleh cepat. Claire Dumas, atasan sekaligus pemilik studio itu, berdiri dengan rambut diikat ketat dan sepatu hak tinggi menggedor lantai. Wajahnya cantik, tapi tatapannya dingin dan tajam seperti pisau. "Maaf, Madam Claire. Saya buatkan baru," jawab Ferry dengan cepat, sambil mengangguk dalam-dalam. Claire mendengus dan meletakkan cangkir di meja pantry dengan kasar. "Ini bukan pertama kalinya, Ferry. Jangan sampai aku ulang lagi peringatannya." Ferry mengangguk, menunduk, lalu buru-buru membuatkan kopi baru. Tangan kasarnya bergerak lincah, namun jantungnya berdetak cepat. Ia tahu Claire bukan bos yang sabar. Sekali saja ia salah, bisa jadi hari itu jadi neraka baginya. Setelah selesai, ia menyodorkan cangkir kopi baru. Claire menerimanya tanpa bicara, lalu pergi meninggalkan dapur. Sisa pagi itu berlalu dengan rutinitas yang tak jauh berbeda. Ferry membawa dokumen dari lantai bawah ke ruang rapat di lantai atas, membersihkan jendela, dan merapikan alat tulis. Ia hanya sesekali berbicara dengan staf lainnya, dan itu pun seperlunya. Ferry," sapa Pascal, resepsionis muda asal Aljazair. "Bos besar marah lagi pagi ini." Ferry tersenyum kecil. "Iya, kopi saya salah racik." Pascal tertawa pelan. "Kamu kerja paling rajin, tapi dimarahi paling sering. Aneh ya dunia ini." Ferry tidak menjawab. Ia tahu posisinya. Ia hanya office boy. Tidak ada yang benar-benar memperhatikannya, apalagi menghargainya. Saat waktu makan siang tiba, Ferry duduk di gudang kecil dekat tempat penyimpanan alat kebersihan. Ia membuka bekal nasi dan tempe goreng yang ia buat sendiri pagi tadi. Tak ada yang duduk bersamanya. Tidak ada yang mengajaknya makan bareng. Tapi ia sudah terbiasa. Tiba-tiba pintu gudang terbuka. Claire berdiri di sana. "Ferry, kenapa gudang ini belum dibersihkan? Banyak debu." Ferry buru-buru berdiri. "Maaf, Madam. Saya baru selesai bersihkan lantai atas. Saya bersihkan sekarang." Claire mendekat dan menatap langsung ke mata Ferry. "Ini kantor, bukan rumah kampungmu. Kalau kamu tidak bisa ikuti standar saya, kamu tidak punya tempat di sini. Mengerti?" Ferry menelan ludah, menunduk. "Mengerti, Madam." Claire pergi begitu saja, meninggalkan Ferry berdiri terpaku. Di tangannya masih ada sendok, dan nasi bekalnya belum disentuh lagi. Malamnya, Ferry pulang ke kamar sempitnya di lantai bawah kantor. Ruangan itu tidak lebih dari 2x3 meter. Dengan kasur tipis dan gantungan pakaian di sudut. Ia menyewa kamar itu dari kenalan orang Indonesia yang sudah lebih dulu bekerja di Paris. Ia duduk di atas kasur, membuka pesan suara dari ibunya di kampung. "Le, piye kabarmu nang Paris? Ibu sehat, bapakmu sehat. Ojo lali solat. Yo, ibu kangen." Suara ibunya membuat hatinya menghangat sejenak. Ia memejamkan mata, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Ia tidak bisa berkata apa-apa, hanya menekan tombol balas dan merekam suaranya dengan pelan. "Ibu, aku sehat. Kerjanya capek, tapi ya dijalani. Nanti kalau ada uang lebih, aku kirim lagi. Salam buat Bapak." Ia matikan ponsel, lalu menatap langit-langit yang kusam. Hari ini seperti kemarin, besok mungkin akan lebih buruk. Tapi ia tahu, ia tidak boleh menyerah. Ia datang ke Paris bukan untuk jalan-jalan. Ia datang untuk hidup, dan untuk keluarganya di kampung. Keesokan harinya,
Ferry kembali menjalani rutinitas. Ia datang lebih awal, membersihkan toilet, mengepel lantai, menyiapkan meja kerja. Ia hafal kebiasaan masing-masing staf. Siapa yang suka teh hijau, siapa yang ingin kursinya disetel miring. Namun tetap saja, Claire tak pernah puas. "Ferry, kenapa lampu ruang rapat menyala padahal tidak dipakai? Kamu pikir listrik di sini gratis?" "Ferry, kenapa meja kerja saya ada debunya? Kamu tidur tadi malam?" "Ferry, jangan berdiri di lorong pas jam kerja. Kamu mengganggu pemandangan." Hari demi hari terasa seperti ujian sabar. Tapi Ferry tetap diam, tetap melakukan tugasnya dengan baik. Suatu malam, ia berbincang dengan Rahma, seorang TKW yang bekerja di apartemen dekat kantor. "Kamu sabar banget, Fer," kata Rahma sambil menyeruput teh di taman kota. "Kalau aku jadi kamu, udah kutinggal itu kerjaan." Ferry tersenyum. "Aku nggak punya pilihan, MAH. Aku nggak kuliah, nggak pinter komputer. Jadi OB aja udah syukur. Yang penting halal dan bisa kirim ke rumah." Rahma menatap Ferry dalam-dalam. "Tapi kamu juga manusia. Kamu punya harga diri." Ferry menarik napas panjang. "Aku tahu. Tapi di sini, kita cuma pendatang. Aku harus kuat dulu. Harga diri bisa nyusul kalau perut ibu dan bapak udah kenyang." Rahma tak berkata apa-apa lagi. Malam makin dingin, dan Ferry pulang ke kamarnya dengan langkah perlahan. Di sudut kota Paris, seorang pemuda Indonesia bernama Ferry menahan semuanya sendiri. Dari hinaan, tekanan, sampai rasa sepi yang menggigit hati. Ia belum tahu bahwa takdir sedang mempersiapkan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Hari itu seharusnya seperti hari biasanya. Ferry datang lebih awal dari semua staf. Seperti biasa, ia membersihkan meja rapat utama, karena sore nanti akan ada presentasi penting dengan klien asal Jerman. Ia menyeduh kopi untuk Claire, lalu memastikan semua kursi tertata rapi. Namun, ada satu hal yang luput dari perhatiannya, ruang rapat lantai 3. Ruangan itu sebenarnya tidak digunakan selama 2 minggu terakhir. Tapi pagi itu, mendadak digunakan untuk sesi diskusi darurat antara Claire dan kliennya. Sekitar pukul 10 pagi, terdengar langkah kaki cepat menghentak tangga. Suara sepatu Claire menuruni anak tangga terdengar seperti irama ledakan kecil. Ia tampak marah besar. Wajahnya memerah, dan di tangannya ada tumpukan kertas yang sedikit kusut. "Ferry," teriaknya lantang dari tengah kantor. Semua staf yang sedang bekerja langsung berhenti mengetik. Pascal yang duduk di resepsionis menunduk. Mereka semua tahu kalau Claire sudah marah, pasti ada yang akan jadi korban. Ferry bergegas keluar dari gudang peralatan. "Iya, madam." Ruang rapat lantai 3 kotor. Debunya tebal, karpet bau, dan ada sampah plastik di pojokan. "Kamu pikir aku mau bikin klien duduk di tempat seperti itu?" bentak Claire dengan suara nyaring. Ferry mencoba menjelaskan. "Saya tidak tahu ruangan itu akan dipakai hari ini. Biasanya." "Jangan beri alasan," potong Claire tajam. "Tugas kamu adalah memastikan semua ruangan bersih setiap hari. Bukan hanya ruangan yang biasanya dipakai." Ferry menunduk. "Saya minta maaf, madam. Saya bersihkan sekarang." "Tidak perlu," kata Claire dingin. "Kamu sudah merusak citra perusahaan saya di depan klien penting. Kamu tidak perlu datang lagi besok." Ferry mengangkat wajahnya, tak percaya dengan apa yang ia dengar. "Maaf, madam, maksudnya saya dipecat?" Claire menatapnya tajam. "Kamu diberi gaji untuk bekerja, bukan untuk teledor. Sudah cukup. Ambil barang-barangmu dan pergi." Pascal berdiri dari kursinya, hendak membela, tapi Claire langsung melotot padanya. "Ini urusan saya, Pascal. Jangan ikut campur." Ruangan sunyi. Suara printer berhenti. Semua orang menatap Ferry. Beberapa dari mereka terlihat tidak tega. Ferry menarik napas panjang, mencoba menahan emosi yang naik ke dada. "Baik, madam. Terima kasih atas kesempatan kerjanya selama ini," ucap Ferry pelan. Ia berjalan ke ruang bawah, ke kamar kecil tempat ia tinggal. Dengan tenang, ia mengemasi beberapa baju, buku catatan, dan bingkai foto ibunya yang selalu ia letakkan di atas meja kecil. Tangannya gemetar,
Tapi ia menahan diri untuk tidak menangis. Ini bukan pertama kalinya ia diperlakukan tidak adil. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Lebih menyakitkan. Beberapa menit kemudian, Ferry muncul kembali di lobi dengan tas ransel hitam di punggung. Pascal mendekatinya dan menepuk bahunya. "Ferry, ini nggak adil," ucap Pascal pelan, dalam bahasa campuran Prancis dan Inggris. "Kamu cuma jadi kambing hitam. Bos kita lagi stres karena proyek gagal minggu lalu." Ferry mengangguk lemah. "Aku ngerti, Pas. Aku tahu dia lagi banyak beban. Tapi tetap aja rasanya sakit." Seorang staf wanita lain, Lucie, juga menghampirinya. "Kami akan kehilangan orang baik. Jaga dirimu ya, Ferry." Ferry tersenyum tipis. "Terima kasih." Saat ia melangkah keluar dari pintu kaca kantor, dinginnya udara Paris menghantam wajahnya. Ia berdiri sejenak di depan pintu, melihat gedung yang selama setahun ini menjadi tempatnya mencari nafkah. Banyak kenangan di sana, baik maupun buruk. Ia berjalan menyusuri trotoar. Tidak tahu kemana, uang di dompetnya hanya cukup untuk 2 minggu hidup hemat. Ia harus segera mencari pekerjaan baru. Di tengah perjalanan, ia duduk di halte bus. Ia membuka ponsel, membaca ulang pesan ibunya yang dikirim 2 hari lalu. "Le, ibu doakan semoga kerjaanmu lancar terus. Hati-hati ya kerja di negeri orang." Ferry mengembuskan napas panjang. Ia ingin sekali membalas bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi kenyataannya tidak. Ia baru saja kehilangan pekerjaan, tempat tinggal, dan mungkin juga harapannya. Pikirannya melayang. Tentang semua usaha yang sudah ia lakukan. Tentang ketulusan bekerja, walaupun cuma sebagai office boy. Tentang bagaimana Claire memperlakukannya seperti pelayan rendahan, bahkan setelah ia bekerja begitu keras tanpa pernah membantah. Ia menggenggam tasnya erat-erat. Wajahnya menegang, tapi matanya mulai berkaca-kaca. "Kenapa ya, orang baik selalu disalahkan?" bisiknya pelan. Malam itu, ia tidur di tempat penampungan sementara milik kenalan sesama TKI. Tempat itu sempit dan penuh dengan bunyi dengkur dan suara orang batuk. Tapi ia bersyukur masih bisa rebahan dan menutup mata, walau hanya di lantai beralas tikar. Temannya, Sumarno, bertanya sambil mengunyah roti lapis, "Kamu yakin nggak mau balas Claire?" Ferry menggeleng. "Buat apa? Dia nggak bakal peduli. Lagian aku kerja bukan buat nyenengin dia, tapi buat hidup." Sumarno tertawa sinis. "Tapi tetap aja, Fer, kamu terlalu baik. Di sini, yang terlalu baik, malah sering diinjak." Ferry terdiam. Ia tahu Sumarno tidak sepenuhnya salah. Tapi ia percaya bahwa selama ia berbuat baik, Tuhan tidak akan tinggal diam. Di luar jendela kecil, hujan mulai turun. Suaranya pelan, tapi cukup menambah dingin di dada. Ferry menatap langit gelap dari balik ventilasi. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah. Sudah 5 hari Ferry hidup tanpa pekerjaan tetap. Setiap pagi ia bangun lebih awal dari penghuni lain di tempat penampungan, lalu berjalan kaki keliling Paris sambil membawa beberapa fotokopi CV sederhana yang ia tulis tangan dan ketik di warnet murah. Ia mendatangi kafe, toko, bahkan restoran cepat saji. Ia menawarkan diri sebagai pencuci piring, pembersih lantai, atau bahkan hanya tukang angkut barang. Tapi jawabannya hampir selalu sama. "Maaf, kami sudah punya tenaga kebersihan. Kami butuh orang yang bisa bahasa Prancis dengan lancar. Maaf, saat ini belum ada posisi kosong." Meski ditolak berkali-kali, Ferry tetap berjalan. Wajahnya lelah, tapi semangat di matanya belum mati. Sore hari, ia duduk di bangku taman dekat stasiun Gare de Lyon, menyantap roti kering dan minuman kaleng murah. Di sebelahnya duduk seorang pria tua asal Maroko yang juga kehilangan pekerjaan. Mereka sering bertemu beberapa kali saat berbagi roti atau minuman hangat dari dapur umum. "Orang macam kita, Ferry, harus kerja 2 kali lebih keras dari yang lahir di sini," ucap pria itu sambil menyedot rokok. Ferry mengangguk. "Saya tahu. Tapi saya nggak boleh pulang sebelum bisa bantu keluarga di rumah." Pria itu menatap Ferry dan tersenyum simpati. "Kamu masih muda. Hati-hati jangan sampai kerasnya hidup mengubah hatimu." Ferry menunduk.
Ia sadar ia mulai kelelahan secara mental. Beberapa malam terakhir, ia hanya bisa menangis pelan di dalam selimut pinjaman. Tapi setiap pagi, ia tetap bangun. Ia tidak boleh kalah. Malam itu, ia mendapat pesan WhatsApp dari Pascal, teman lamanya di kantor Claire Design Studio. "Ferry, aku tahu kamu mungkin marah, tapi aku ingin kasih info. Claire habis pecat 2 OB pengganti kamu. Dia katanya stres berat akhir-akhir ini." Ferry membaca pesan itu tanpa ekspresi. Ia tidak tahu harus merasa puas atau sedih. Ia hanya membalas singkat, "Terima kasih sudah kasih tahu. Aku baik-baik saja." Pascal lalu membalas lagi, "Ada pembukaan kerja di perusahaan kecil tempat saudaraku kerja. Mereka cari orang untuk bersihin kantor 2 kali seminggu. Mau aku hubungin?" Jantung Ferry berdetak cepat. Sekecil apapun pekerjaan, itu adalah kesempatan. "Mau? Terima kasih banget, Pas." 2 hari kemudian, Ferry memulai kerja barunya di kantor kecil milik keluarga imigran Aljazair. Bangunannya tidak besar, hanya 2 lantai, tapi orang-orang di dalamnya ramah dan tidak memperlakukannya seperti tidak terlihat. "Ferry, ini kain pel baru. Pakai yang ini saja, lebih gampang nyerap air," kata salah satu staf, Karim. "Kalau kamu butuh istirahat, jangan sungkan bilang ya." Tambah yang lain, Aminah. Ferry hampir tidak percaya. Setelah berbulan-bulan dimarahi dan dianggap remeh, kini ia justru dihargai oleh orang asing. Ia bekerja dengan hati tenang. Meski gajinya tidak besar, ia cukup untuk beli makanan layak dan mulai menyisihkan sedikit untuk dikirim ke kampung. Suatu sore, saat ia sedang menyapu halaman depan kantor, sebuah mobil sedan putih berhenti di seberang jalan. Dari dalamnya keluar seorang wanita berambut pirang, mengenakan jas biru muda dan kacamata hitam. Ferry berhenti menyapu. Ia mengenali sosok itu dari kejauhan. Claire Dumas. Wanita itu menatapnya dari seberang jalan selama beberapa detik, sebelum membuka tas dan masuk ke gedung di sebelah, tanpa menyapa. Ferry kembali menyapu, pura-pura tidak terpengaruh. Tapi dalam hatinya, ada gemuruh yang tidak bisa ia kendalikan. "Apa yang dia lakukan di sekitar sini?" gumamnya pelan. Ia tidak mencari jawaban. Ia tidak mau berharap apapun dari masa lalu. Beberapa minggu berlalu. Ferry menjadi lebih tenang. Ia punya ritme hidup baru. Bekerja, belanja ke pasar murah, masak sendiri di dapur umum, dan mengirim uang setiap 2 minggu sekali ke ibunya di kampung. Ia mulai belajar bahasa Prancis sedikit-sedikit dari buku bekas dan video gratis di YouTube. Ia bahkan mulai tersenyum lebih sering saat menyapa tetangga sesama imigran. Namun, suatu malam, saat ia baru selesai membersihkan lantai bawah dan hendak pulang, ia melihat seseorang berdiri di depan pagar kantor. Sosok itu mengenakan mantel hitam, dan wajahnya sedikit tertutup shawl wol. Ferry mendekat. Dan benar saja, itu Claire. "Madam Claire?" tanya Ferry, bingung. Claire membuka syalnya dan menatap Ferry dengan mata lelah. "Bonsoir, Ferry. Maaf mengganggu malam-malam." Ferry bingung. "Ada yang bisa saya bantu?" Claire menghela napas panjang. "Saya hanya ingin bicara sebentar. Boleh?" Ferry menatapnya hati-hati. Otaknya penuh pertanyaan. Tapi ia mengangguk. Mereka duduk di bangku kecil depan kantor. "Aku tidak mau kamu salah paham," kata Claire dengan suara lebih pelan dari biasanya. "Aku memang marah saat itu. Tapi aku tahu, aku terlalu keras padamu." Ferry menatap ke depan. "Saya sudah anggap semua itu selesai, Madam." Claire menunduk. "Aku tidak bisa berhenti merasa bersalah. Kamu kerja paling rajin. Tapi justru aku memecat kamu di depan banyak orang." "Sudah lewat, Madam," jawab Ferry tenang. "Saya dapat kerjaan baru. Lingkungannya juga baik." Claire terdiam. "Kamu tidak dendam?" Ferry tersenyum kecil. "Kalau saya dendam, saya nggak akan tenang sampai sekarang." Claire menatap wajah Ferry. Untuk pertama kalinya, ia melihat pemuda itu tanpa seragam OB, tanpa noda di baju, dan tanpa rasa takut. Hanya ketenangan, keikhlasan. "Aku iri," ucap Claire tiba-tiba. "Kamu kehilangan banyak, tapi masih bisa senyum." Ferry tertawa kecil. "Karena saya nggak pernah punya banyak dari awal, Madam."
Claire terdiam lagi. Lalu ia berdiri. Aku, boleh ketemu kamu lagi lain kali? Tanyanya ragu. Ferry bingung. Untuk urusan pekerjaan? Claire menggeleng. Bukan. Mungkin sekadar ngobrol. Kalau kamu tidak keberatan. Ferry ragu beberapa detik. Lalu mengangguk perlahan. Kalau memang cuma ngobrol, ya, boleh. Claire tersenyum tipis. Terima kasih, Ferry. Sampai jumpa. Wanita itu berjalan menjauh, meninggalkan Ferry yang masih duduk diam dengan pikiran campur aduk. Ia tidak tahu apa maksud Claire. Tapi satu hal jelas, hidup memang aneh. Dulu ia dianggap tak berharga, sekarang diminta untuk ditemui kembali. Hari Minggu sore, cuaca Paris cerah namun berangin. Ferry sedang duduk di taman dekat kantor barunya, menikmati waktu luang. Di pangkuannya ada buku pelajaran bahasa Prancis, sementara di tangannya ada roti lapis yang dibeli dari warung roti murah langganannya. Sudah seminggu sejak Claire muncul di depan kantornya malam itu. Sejak saat itu, pikirannya tidak benar-benar tenang. Ia mencoba tidak memikirkan terlalu jauh, tapi ada bagian dari dirinya yang terus bertanya, apa maunya Claire? Mengapa datang mencarinya? Ponsel Ferry bergetar. Sebuah pesan masuk. Claire. Halo, Ferry. Kalau kamu tidak sibuk, aku ingin mengajakmu minum kopi. Aku janji hanya ngobrol biasa, tidak akan membahas pekerjaan. Ferry menatap layar ponsel cukup lama. Jemarinya ragu untuk membalas. Baik, saya bisa kemana? Claire membalas cepat. Ada kafe kecil dekat stasiun Austerlitz. Namanya El Amidos. Aku tunggu jam 5 sore. Ferry menatap jam tangannya. Masih ada waktu 1 jam. Pukul 17.02, Ferry tiba di kafe tersebut. Ia datang dengan pakaian paling rapi yang ia miliki, jaket hitam bersih, celana jeans gelap, dan sepatu bekas yang disemir semalaman. Claire sudah duduk di sudut ruangan, mengenakan sweater abu-abu dan syal coklat. Rambutnya dikuncir simpel, wajahnya terlihat lebih lelah dari biasanya, namun tetap anggun. Ferry menghampirinya. Permisi. Saya tidak terlambat, bukan? Claire menggeleng. Tidak. Aku senang kamu datang. Ferry duduk perlahan. Pelayan datang, Claire memesan cappuccino, sementara Ferry memilih coklat panas. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Lalu Claire membuka pembicaraan. Ferry, aku tahu ini aneh. Mantan bos mengajak office B-nya minum kopi. Tapi aku merasa harus bicara denganmu. Ferry hanya mengangguk pelan. Saya tidak mengerti, Madam. Claire tersenyum tipis. Aku Claire saja, jangan panggil Madam. Aku tidak nyaman dengan itu, sekarang. Ferry mengangguk lagi. Baik, Claire. Claire menatap cangkirnya. Selama ini aku terlalu keras, terlalu menuntut. Aku pikir itu wajar karena aku pemilik usaha. Tapi belakangan, aku sadar, aku kehilangan banyak hal karena sikap itu. Ferry tidak langsung merespons. Ia ingin tahu kemana arah pembicaraan ini. Aku kehilangan orang-orang baik, lanjut Claire. Termasuk kamu. Dan jujur saja, setelah kamu pergi, kantor jadi kacau. Tidak ada yang serajin kamu. 2 penggantimu menyerah hanya dalam seminggu. Ferry menahan tawa. Mungkin mereka tidak tahan dimarahi. Claire menatap Ferry, sedikit tertawa. Mungkin. Tapi bukan itu saja. Setelah kamu pergi, aku mulai merasa kosong. Bukan hanya karena pekerjaan tidak beres, tapi karena aku sadar, aku sudah menyingkirkan seseorang yang tidak pernah membuat masalah. Ferry terdiam. Ia merasa sedikit lega mendengar pengakuan itu, tapi juga bingung kenapa Claire menyampaikannya secara pribadi. Aku ingin mengenalmu lebih baik, Ferry, kata Claire tiba-tiba. Bukan sebagai karyawan, tapi sebagai manusia. Ferry terbelalak. Saya? Claire mengangguk. Ya, kamu jujur, sederhana, dan kuat. Di kantor dulu, kamu tidak banyak bicara, tapi aku tahu kamu melihat semuanya. Dan aku penasaran, siapa sebenarnya Ferry? Ferry menghela napas pelan. Saya cuma orang kampung dari Jawa Tengah. Anak petani. Ke Paris karena ingin mengubah nasib. Itu saja.
Tapi kamu bisa bahasa Inggris dan sedang belajar bahasa Prancis sendiri. Itu luar biasa. Ferry tersenyum. Kalau tidak belajar, saya tidak bisa bertahan di sini. Claire tertawa kecil. Dan kamu masih bisa tertawa, padahal aku yang memecatmu dengan kejam. Ferry menatap matanya. Saya marah waktu itu. Tapi lama-lama saya sadar, dunia ini memang kadang tidak adil. Tapi saya tidak boleh kalah. Hidup tetap harus jalan. Claire menunduk. Ia terdiam cukup lama, sebelum berkata, aku kagum padamu. Ferry terdiam. Kata-kata itu tidak ia duga. Ia merasa canggung, bingung harus berkata apa. Kamu punya keluarga di Indonesia? Tanya Claire, mencoba mengalihkan suasana. Ferry mengangguk. Ibu saya di kampung. Bapak sudah meninggal lama. Adik saya masih sekolah. Saya kirim uang setiap bulan. Waktu kamu kerja di kantorku, kamu tidak pernah cerita. Ferry tersenyum pahit. Siapa yang mau dengar kisah office boy? Kalau saya bicara pun, paling dianggap lebay. Claire menatap wajah Ferry dalam-dalam. Tapi sekarang aku ingin mendengarnya. Percakapan mereka mengalir selama lebih dari 1 jam. Ferry mulai merasa lebih rileks. Sementara Claire tampak lebih manusiawi daripada sosok bos keras yang selama ini ia kenal. Saat mereka keluar dari kafe, hari mulai gelap. Angin dingin bertiup pelan. Aku bisa antar kamu pulang kalau kamu mau, tawar Claire. Ferry menggeleng sopan. Terima kasih. Tapi saya biasa jalan kaki. Sudah biasa. Claire mengangguk. Tapi sebelum berpisah, ia berkata pelan, bolehkah aku ajak kamu makan malam minggu depan? Ferry tercengang. Saya? Kenapa? Claire tersenyum, kali ini tidak sekaku dulu. Karena aku ingin mengenal kamu lebih banyak. Kalau kamu berkenan. Ferry butuh beberapa detik untuk menjawab. Baik. Kalau hanya makan dan ngobrol, saya bersedia. Claire mengangguk pelan. Terima kasih, Ferry. Sampai jumpa. Ferry berdiri menatap punggung Claire yang menjauh. Kepalanya penuh pertanyaan. Kenapa hidup bisa berubah secepat ini? Ferry berdiri canggung di depan restoran kecil bergaya rustik yang terletak di pinggiran Rue de Bercy. Ia memakai jaket coklat bersih, kaos polos, dan celana panjang yang disetrika rapi. Wajahnya gugup, tangan berkeringat, dan matanya terus melirik jam. Ia tidak pernah membayangkan. Mantan bosnya yang dulu memecatnya di depan banyak orang, kini mengajaknya makan malam seperti ini. Tak lama kemudian, sebuah mobil kecil berhenti di depan restoran. Claire keluar dengan mantel hitam dan rambut digerai lembut. Ia tersenyum saat melihat Ferry. Kamu datang tepat waktu, sapa Claire. Saya biasa datang lebih awal, jawab Ferry jujur. Mereka masuk ke restoran. Suasana di dalam hangat dan tenang, jauh dari keramaian pusat kota. Lampu remang-remang menciptakan suasana santai, namun bagi Ferry, ini masih terasa seperti mimpi. Tempat ini sering aku kunjungi kalau lagi pusing urusan kantor, kata Claire sambil duduk. Tenang, makanan di sini tidak terlalu mahal. Aku tahu kamu akan merasa tidak enak kalau aku ajak ke tempat mewah. Ferry tertawa kecil. Iya, saya memang sempat khawatir. Mereka mulai memesan makanan. Claire memilih sup bawang dan ikan panggang. Ferry, setelah ragu-ragu, memilih pasta sederhana dengan saus tomat. Mereka berbincang ringan, mulai dari makanan Prancis hingga cuaca yang mulai dingin. Setelah makan, Claire meletakkan sendoknya, lalu memandangi Ferry. Aku sudah lama tidak merasa seringan ini, katanya pelan. Ferry bingung. Ringan? Claire mengangguk. Biasanya setiap pertemuan makan malam aku habiskan dengan klien atau relasi bisnis. Tapi sekarang, aku hanya duduk, makan, dan bicara denganmu. Dan aku tidak harus menjaga citra. Ferry diam. Ia merasa aneh. Bukannya Claire yang dulu selalu dingin dan profesional? Tapi wanita di depannya malam ini sangat berbeda. Lebih manusiawi, lebih hangat. Saya juga merasa aneh. Aku Ferry, biasanya kalau lihat Claire, saya langsung keringat dingin. Claire tertawa pelan. Ya Tuhan, aku separah itu ya. Ferry ikut tersenyum. Dulu, saya bahkan pernah doakan supaya dipindah ke divisi lain.
Tapi ya, nasib saya tetap di situ-situ saja. Claire menggeleng pelan. Aku sungguh menyesal, Ferry. Aku tidak pernah tahu kamu mengalami tekanan sebesar itu. Ferry menatap meja. Sudah lewat, Claire. Sekarang saya lebih tenang. Saya sudah terbiasa hidup susah. Jadi waktu dipecat pun, saya tidak sampai patah. Hanya sedih, karena saya merasa tidak pernah bikin masalah. Claire terdiam lama. Matanya berkaca-kaca, tapi ia cepat mengalihkan pandangan. Kadang orang seperti aku terlalu sombong, katanya lirih. Kita pikir kita tahu segalanya, karena punya kuasa, punya uang, punya bisnis. Tapi ternyata, yang benar-benar kuat itu justru orang-orang yang tetap berdiri meski tidak punya apa-apa. Ferry hanya menjawab dengan senyum kecil. Ia tidak tahu harus berkata apa. Setelah makan, mereka berjalan kaki menyusuri trotoar. Claire menyampirkan syal ke lehernya dan melipat lengan mantel. Angin malam berembus pelan. Kamu kedinginan? Tanya Claire. Sedikit, jawab Ferry jujur. Claire melepas syalnya dan menyodorkannya. Pakai ini. Ferry buru-buru menolak. Tidak perlu. Saya masih kuat. Sudah, jangan keras kepala. Aku tidak akan sakit hanya karena beberapa menit, paksa Claire. Ferry akhirnya menerima syal itu dan memakainya. Ada wangi parfum lembut yang menguar, membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Beberapa menit mereka berjalan dalam diam. Ferry, kata Claire pelan, aku tidak tahu kenapa, tapi sejak pertemuan kita waktu itu, aku jadi sering memikirkanmu. Langkah Ferry terhenti. Memikirkan saya? Claire mengangguk. Iya, aku tahu ini terdengar gila, tapi entah kenapa, setiap kali aku merasa tertekan atau bingung, bayanganmu muncul. Bukan sebagai mantan karyawan, tapi sebagai seseorang yang membuatku merasa nyaman. Ferry tidak langsung menjawab. Dadanya sesak. Apa ini mimpi? Apa benar wanita seperti Claire bisa tertarik pada orang seperti dia? Saya cuma oversbow, Claire, ucap Ferry akhirnya. Pendidikan saya tidak tinggi, gaji saya kecil, dan masa depan saya juga belum jelas. Claire menatapnya serius. Dan aku wanita yang terlalu keras kepala, pernah menyakitimu, dan tidak tahu caranya memperlakukan orang dengan baik. Tapi aku ingin belajar. Kalau kamu bersedia. Ferry menarik napas dalam. Saya takut ini hanya perasaan sesaat, Claire. Saya tidak mau jadi pelarianmu dari rasa bersalah. Claire menunduk. Itu adil. Tapi aku tidak main-main. Aku tidak ingin mempermainkan kamu. Aku hanya ingin memberi kesempatan untuk mengenal kamu lebih dalam. Ferry melihat wajah Claire yang tulus. Ia tahu Claire bukan wanita biasa. Tapi ia juga tahu bahwa hatinya bukan batu. Ia bisa merasakan sesuatu yang hangat tumbuh dalam dirinya, sejak malam Claire datang ke kantor. Sejak dia mulai memperlakukan Ferry bukan sebagai bawahan, tapi sebagai manusia sejajar. Sebelum mereka berpisah malam itu, Claire menatap Ferry dan berkata dengan suara pelan, "Kalau kamu butuh waktu untuk berpikir, aku bisa tunggu. Aku tidak buru-buru." Ferry mengangguk. "Saya butuh waktu, Claire. Bukan karena saya tidak suka, tapi karena saya takut." Claire tersenyum. Itu jawaban paling jujur yang pernah aku dengar. Malam itu, Ferry pulang dengan kepala penuh pikiran. Ia tidak langsung tidur. Ia duduk di dekat jendela asrama kecilnya, memandangi langit Paris yang kelabu. Hatinya kacau. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya di negeri asing ini, ia merasa diperhatikan. Dan itu membuat segalanya jadi berbeda. Sudah 3 hari sejak Ferry dan Claire makan malam bersama. Sejak malam itu, pikiran Ferry tidak pernah benar-benar tenang. Hatinya campur aduk. Ada rasa senang, tapi juga takut. Ia seperti tidak percaya bahwa semua ini nyata. Hari itu Ferry sedang membersihkan kaca jendela lantai 2 kantor barunya. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Claire. Halo, Ferry. Apa kamu sibuk sore ini? Aku ingin mengajakmu jalan sebentar. Tidak lama, janji. Ferry menatap layar ponsel cukup lama. Ia ragu. Tapi akhirnya membalas. Selesai kerja jam 5. Bisa setelah itu. Claire cepat membalas.
Baik, aku jemput kamu di depan kantor, ya? Ferry menelan ludah. Ini sudah ketiga kalinya Claire menghubunginya lebih dulu. Ia bingung. Apa benar wanita itu serius? Apa ini bukan hanya rasa bersalah yang disamarkan dengan perhatian? Pukul 5 sore, Claire sudah menunggu di mobilnya. Ferry masuk dengan gugup. Terima kasih sudah mau bertemu lagi, kata Claire sambil tersenyum. Ferry mengangguk pelan. Saya tidak bisa tolak ajakan dari mantan bos, jawabnya setengah bercanda. Claire tertawa. Tolong, jangan panggil aku mantan bos terus. Aku ingin kamu mulai melihat aku sebagai teman, setidaknya. Mobil melaju perlahan menuju taman kota. Mereka berhenti di dekat danau kecil yang sepi. Claire membawa 2 gelas kopi hangat dan memberikannya satu pada Ferry. Duduk sini, katanya, menunjuk bangku taman. Mereka duduk bersebelahan. Claire tampak lebih santai dari biasanya. Ia menatap langit yang mulai oranye keemasan. Aku suka suasana seperti ini, katanya. Sepi, tenang, tidak ada tekanan. Ferry hanya mengangguk. Ia masih belum tahu harus bicara apa. Claire meliriknya. Kamu kelihatan gelisah. Apa karena aku? Ferry menarik napas pelan. Claire, saya tidak biasa diperlakukan seperti ini. Seperti apa? Seperti orang yang penting. Seperti orang yang pantas diajak bicara oleh wanita seperti kamu. Claire menatap Ferry lama. Itu yang ingin aku ubah. Ferry, aku tidak ingin kamu merasa lebih rendah dari siapapun. Ferry menunduk. Saya bukan orang kota, Claire. Saya cuma TKI. Saya tinggal di kamar sewaan yang sempit, kirim uang ke kampung, dan tiap hari kerja kasar. Kamu wanita Eropa, pemilik perusahaan. Dunia kita beda. Claire mendekat sedikit. Mungkin memang beda. Tapi siapa bilang perbedaan tidak bisa dipertemukan? Ferry menatap Claire. Kamu yakin ingin masuk ke hidup saya? Claire, hidup saya tidak mudah. Saya tidak punya gelar, tidak punya simpanan, tidak punya nama. Bahkan banyak orang Indonesia sendiri yang suka meremehkan saya. Claire menjawab dengan tegas, justru itu yang membuat aku kagum. Kamu tidak punya apa-apa, tapi kamu tetap bertahan. Kamu tetap bangun pagi, kerja keras, kirim uang ke keluarga. Aku iri, Ferry. Aku tidak sekuat itu. Ferry terdiam. Matanya mulai memerah. Tidak ada yang pernah berkata seperti itu padanya. Selama ini, ia hanya dianggap pesuruh. Tapi Claire benar-benar mendengarkannya. Setelah cukup lama duduk, Claire tiba-tiba bertanya, apa kamu pernah jatuh cinta sebelumnya? Ferry tersentak. Pertanyaan itu terlalu tiba-tiba. Ia gugup, tapi mencoba jujur. Dulu waktu masih di kampung. Tapi saya tidak berani melamar dia. Saya belum punya uang. Dan dia akhirnya nikah sama orang lain. Claire tersenyum simpati. Lalu sekarang? Ferry menatap jauh ke danau. Lama ia diam, sebelum akhirnya berkata lirih, sekarang, saya takut jatuh cinta. Claire menunduk. Karena saya? Ferry tidak menjawab. Claire menyentuh lengan Ferry perlahan. Aku tidak ingin kamu merasa tertekan. Kalau memang kamu tidak siap, aku bisa mundur. Ferry cepat menggeleng. Bukan begitu. Saya hanya takut menyakiti kamu. Takut hubungan ini tidak akan diterima banyak orang. Takut kamu menyesal. Claire menatap Ferry dengan mata yang dalam. Kalau aku menyesal, itu urusan aku. Yang penting, aku ingin mencoba. Malam itu, Ferry tidak bisa tidur. Ia berbaring di tempat tidur sempitnya, memandangi langit-langit. Kata-kata Claire terngiang terus di kepalanya. Kalau memang kamu tidak siap, aku bisa mundur. Tapi kenapa hatinya sakit saat membayangkan Claire pergi? Keesokan harinya, saat sedang membersihkan meja kantor, rekan kerjanya, Didier, seorang karyawan senior asal Aljazair, menghampirinya. Kamu kenapa akhir-akhir ini kelihatan sering melamun? Tanya Didier. Ferry tersenyum tipis. Sedikit bingung. Didier duduk di meja sebelah. Kalau soal perempuan, hati-hati, Ferry. Jangan mudah percaya. Ferry tertawa kecil. Kenapa begitu?
Aku pernah jatuh cinta sama wanita Prancis. Awalnya manis, tapi akhirnya dia tinggalkan aku tanpa penjelasan. Katanya keluarganya tidak setuju dia sama imigran. Kata-kata itu menusuk hati Ferry. Ia tidak tahu bagaimana keluarga Claire akan bereaksi jika tahu dia dekat dengan Office B asal Indonesia. Setelah dia pergi, Ferry termenung lama. Apa Claire benar-benar siap? Apa aku siap? Malam harinya, Ferry menerima pesan dari Claire. Aku tahu kamu butuh waktu. Tapi malam ini aku ingin bilang, terima kasih sudah membuka hatimu sedikit. Itu sudah cukup buatku. Ferry membaca pesan itu berulang kali. Akhirnya, ia membalas. Saya tidak janji bisa langsung percaya semuanya. Tapi saya ingin mencoba. Perlahan. Tak lama, balasan masuk. Itu lebih dari cukup. Ferry. Terima kasih. Ferry menatap layar ponselnya dan tersenyum. Mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bisa percaya bahwa cinta tidak selalu lahir di tempat mewah. Kadang cinta datang dari luka, dari rasa bersalah, lalu tumbuh perlahan menjadi harapan. Dan malam itu, harapan kecil itu mulai tumbuh di hati Ferry. Sudah 2 minggu sejak Ferry dan Claire mulai saling membuka hati. Mereka belum menyebut hubungan itu sebagai pacaran, tapi perasaan di antara mereka semakin jelas. Claire semakin sering menjemput Ferry setelah kerja. Kadang hanya untuk minum kopi sebentar. Kadang hanya untuk duduk berdua di taman. Tidak banyak kata, tapi kehadiran mereka satu sama lain mulai menjadi kebutuhan. Hari itu Claire mengajak Ferry ke rumahnya. Bukan untuk makan malam romantis, tapi untuk dikenalkan pada seseorang yang sangat penting, ibunya. Serius kamu mau ajak saya ke rumah? Tanya Ferry saat mereka dalam perjalanan. Claire mengangguk. Iya, ibuku tinggal bersamaku sekarang. Dia sudah tua, agak keras kepala. Tapi aku ingin dia tahu siapa kamu. Ferry mulai gelisah. Tangannya berkeringat. Saya nggak yakin ini ide bagus. Claire tersenyum, menepuk bahu Ferry. Tenang, aku yang akan bicara. Setibanya di rumah, Claire mempersilakan Ferry masuk. Rumah itu luas dan elegan, dipenuhi perabotan kayu antik. Seorang wanita tua duduk di kursi malas di ruang tamu. Wajahnya tegas, dengan tatapan tajam meski usianya sudah senja. Maman, sapa Claire, ini Ferry, teman dekatku. Ibu Claire menatap Ferry dari atas sampai bawah. Lalu ia bertanya dalam bahasa Prancis yang cepat. Ini? Dia hanya seorang pekerja kasar, Claire. Claire langsung menegang. Maman, tolong. Jangan begitu. Ferry hanya bisa berdiri kaku. Ia tidak mengerti sepenuhnya apa yang dibicarakan, tapi ia bisa merasakan hawa penolakan yang kuat. Ibu Claire menatap putrinya. Kamu anak tunggalku. Ayahmu orang bisnis. Apa kamu tidak punya malu? Membawa masuk orang seperti ini ke rumah. Claire menahan napas. Wajahnya merah karena marah. Aku tidak minta izinmu, Maman. Aku hanya ingin kamu tahu dia ada dalam hidupku sekarang. Wanita tua itu menggeleng. Tidak. Aku tidak akan pernah terima. Kalau kamu lanjut dengan dia, jangan harap warisan keluarga ini kamu dapatkan. Ferry langsung menunduk. Claire, saya keluar saja. Tunggu, Ferry. Claire menoleh cepat. Jangan pergi. Tapi Ferry sudah melangkah keluar. Hatinya remuk. Ia tidak ingin menjadi penyebab keretakan keluarga siapapun. Di luar, Claire menyusul. Ferry, tolong dengarkan aku. Ferry berhenti, menoleh perlahan. Wajahnya kusut, matanya berkaca-kaca. Kamu lihat sendiri tadi, Claire. Ibumu menolak saya mentah-mentah. Saya cuma bikin kamu makin susah. Claire menggenggam tangan Ferry. Aku tidak peduli pada warisan, Ferry. Aku tidak butuh semua itu. Aku cuma ingin kamu. Tapi saya tidak mau kamu dibenci ibumu karena saya, balas Ferry. Saya sudah cukup tahu rasanya jadi orang asing, Claire. Saya tidak tahan kalau kamu juga jadi asing di keluargamu karena saya. Claire menahan napas, berusaha tidak menangis. Jadi kamu mau menyerah? Ferry menunduk. Saya hanya butuh waktu. Saya juga manusia, Claire. Saya punya harga diri.
Saya tidak bisa pura-pura tidak sakit hati. Keesokan harinya, Claire tidak datang ke kantor. Ferry merasa bersalah, tapi ia juga merasa hancur. Kata-kata ibu Claire terus terngiang di kepalanya, hanya pekerja kasar. Hari itu, Ferry bekerja dengan murung. Didier menghampirinya saat jam istirahat. "Kamu kenapa, Ferry? Mukamu kayak habis kena badai." Ferry menarik napas panjang. "Orang yang aku suka, ibunya gak suka aku." Didier tertawa pendek. "Itu cerita klasik." Ferry menatapnya bingung. "Klasik?" Didier mengangguk. "Ya, dunia ini selalu mempersulit yang berbeda. Ras, agama, kelas sosial. Tapi tahu gak apa yang bikin beda hasilnya?" "Apa?" "Kalau kamu punya keberanian. Kalau kamu berani berdiri untuk orang yang kamu sayangi, semua penolakan bisa dilawan." Ferry menatap meja. Kata-kata Didier menancap di kepalanya. "Mungkin kamu benar," gumamnya. 2 hari kemudian, Claire muncul di tempat kerja. Ia datang ke ruang pantry tempat Ferry sedang merapikan alat-alat minum. Ferry menoleh cepat saat melihat Claire. "Kamu datang?" Claire tersenyum kecil. "Kamu pikir aku akan pergi tanpa perlawanan?" Ferry menelan ludah. "Aku pikir kamu marah." Claire menggeleng. "Aku sedih. Tapi aku tahu kamu butuh waktu. Dan aku juga butuh kamu." Ferry terdiam. Claire melangkah mendekat. "Dengar, aku sudah bicara lagi dengan ibuku. Aku bilang, dia boleh tidak setuju. Tapi hidup ini bukan milik dia. Ini hidupku." "Dan?" tanya Ferry pelan. Claire tersenyum pahit. "Dia bilang aku anak durhaka. Tapi tidak apa-apa. Aku lebih memilih dicap durhaka daripada kehilangan seseorang yang benar-benar aku pedulikan." Ferry menatap Claire lekat-lekat. "Kamu yakin dengan semua ini?" Claire mengangguk. "Sangat yakin." Sore itu, mereka duduk di bangku taman seperti biasa. Ferry menatap langit yang mulai kemerahan. Ia akhirnya berkata pelan, "Aku ingin jalan ini tetap kita tempuh, Claire. Tapi kita harus pelan-pelan. Aku ingin membuktikan pada dunia bahwa aku pantas berdampingan dengan kamu. Bukan karena uang, bukan karena belas kasihan." Claire tersenyum, air matanya mengalir perlahan. "Kamu tidak perlu membuktikan apapun, Ferry. Kamu sudah cukup hanya dengan jadi dirimu sendiri." Ferry menarik napas panjang. "Tapi aku ingin jadi lebih baik. Aku ingin bangga berdiri di samping kamu, bukan sebagai mantan office-boy, tapi sebagai pria yang berani bertanggung jawab." Claire meraih tangan Ferry dan menggenggamnya erat. "Kita mulai dari sini, Ferry. Dari bangku taman ini. Dan kita akan buktikan, cinta tidak butuh izin siapapun untuk tumbuh." Sudah 1 bulan sejak Claire memperjuangkan Ferry di hadapan ibunya. Walaupun hubungan mereka masih belum mendapat restu, keduanya berkomitmen untuk melanjutkan kisah yang sudah mereka mulai. Ferry tetap bekerja seperti biasa, namun semangatnya berbeda. Ia mulai ikut kursus bahasa Prancis malam hari, dan belajar cara berkomunikasi yang baik dalam lingkungan bisnis. Didier, teman kerja yang dulu sering memberi nasihat, kini jadi sahabatnya. "Wah, kamu serius ya belajar bahasa Prancis?" tanya Didier suatu sore saat mereka sedang istirahat. Ferry tersenyum. "Aku nggak mau selamanya dipanggil office boy, Did. Aku mau Claire bangga punya pasangan seperti aku." Didier menepuk bahunya. "Kamu udah di jalur yang benar. Tapi kamu juga harus siap dengan tekanan. Aku sudah lewati yang paling berat, Did. Dulu aku cuma pembantu. Dipecat tanpa alasan. Diremehkan. Sekarang, ada orang yang percaya padaku. Itu cukup buat aku terus maju." Di sisi lain, Claire pun tidak tinggal diam. Ia mulai mengajak Ferry dalam beberapa acara komunitas kecil, memperkenalkan Ferry sebagai teman dekat dengan tenang. Beberapa teman Claire bersikap ramah, tapi tidak sedikit yang memberi tatapan sinis. "Claire, kamu serius sama dia?" tanya satu temannya, seorang wanita karir bernama Juliette, saat mereka minum kopi berdua. Claire menjawab dengan yakin, "Ya, aku serius." Juliette tertawa kecil. "Kamu bisa dapat pria dari keluarga kaya, dari jaringan bisnis.
Kenapa harus pilih seorang mantan pekerja kasar? Claire menatap Juliet dalam-dalam. Karena aku lihat kejujuran di matanya. Dia tidak pernah pura-pura. Tidak pernah mencoba ambil keuntungan. Dia cuma ingin hidup layak, dan aku ingin bantu dia mencapainya. Juliet menggeleng pelan. Kamu aneh, Claire. Tapi kalau kamu bahagia, aku doakan yang terbaik. Malam itu, Ferry dan Claire makan malam di apartemen Claire. Makanan sederhana buatan Claire sendiri, sup krim dan roti panggang. Ferry mencicipinya dan tersenyum. Lumayan, sudah bisa buka warung makan kecil. Godanya, Claire tertawa. Kamu aja belum tentu bisa masak kayak gini. Ferry mengangkat alis. Jangan remehkan lidah orang Jawa. Saya jago bikin sambal. Claire tertawa lebih keras, lalu memandang Ferry serius. Ferry, aku punya ide. Apa? Aku ingin kamu ikut pelatihan manajemen dasar. Perusahaan tempatku kerja sekarang punya program sosial, dan aku bisa bantu kamu masuk. Ferry menunduk. Claire, aku tahu kamu berniat baik. Tapi aku nggak mau kelihatan numpang sukses lewat kamu. Claire meletakkan sendoknya. Ferry, dengar. Aku tidak sedang memberimu jalan pintas. Aku hanya membuka pintu. Kamu yang tentukan mau masuk atau tidak. Ferry menatap Claire, dan hatinya terasa hangat. Ia tahu Claire tidak bermaksud merendahkannya. Kalau memang kamu yakin, aku mau coba, ucapnya pelan. 2 minggu kemudian, Ferry mulai pelatihan manajemen dasar. Ia merasa gugup, karena hampir semua peserta lain adalah lulusan universitas atau staf kantor. Di hari pertama, ia duduk di bangku belakang, mencatat dengan rapi, dan mencoba mengikuti semua instruksi. Saat jam istirahat, seorang peserta menghampirinya. Kamu staf bagian mana? Tanya pria itu. Aku mantan OB, sekarang sedang belajar, jawab Ferry jujur. Pria itu tampak terkejut, lalu tersenyum simpul. Hebat juga. Nggak banyak orang kayak kamu yang mau naik kelas. Ferry hanya tersenyum kecil. Di dalam hati, ia merasa sedikit bangga. Bukan karena disanjung, tapi karena akhirnya ia bisa berdiri di tempat yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Sementara itu, hubungan Ferry dan Claire semakin dekat. Mereka mulai sering berbicara tentang masa depan, tentang kemungkinan menikah, tentang tinggal di Indonesia atau tetap di Prancis. Namun, masalah lama belum benar-benar selesai. Suatu sore, Claire pulang ke rumah dan menemukan ibunya duduk sambil memegang foto lama mereka berdua. Kamu berubah, kata ibunya dingin. Claire duduk di sebelahnya. Semua orang berubah, Maman. Bukan seperti ini. Aku tidak pernah bayangkan anakku akan berpasangan dengan orang dari latar belakang seperti itu. Claire menarik napas dalam-dalam. Ferry bukan penjahat, bukan pemalas. Dia pekerja keras. Dia baik. Dia jujur. Kalau itu bukan kualitas yang layak diterima, lalu apa gunanya semua pendidikan dan kekayaan kita? Ibunya menoleh dengan mata berkaca. Kamu akan kehilangan semua yang sudah aku siapkan, Claire. Semua ini bukan cuma soal cinta. Ini soal warisan, kehormatan keluarga, nama besar. Claire menatap ibunya penuh tekad. Kalau cinta tidak penting, kenapa papa tetap mencintaimu sampai akhir hayatnya? Dia tahu kamu keras kepala, keras hati, tapi dia tetap bertahan. Cinta bukan soal status, Maman. Itu soal keberanian. Wanita tua itu terdiam, tak menjawab. Tapi dari wajahnya, Claire tahu bahwa hatinya mulai goyah. Malam minggu itu, Claire dan Ferry duduk berdua di balkon apartemen. Langit cerah, dan bintang-bintang terlihat jelas. Claire, ucap Ferry. Aku tahu perjuangan kita belum selesai. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Apa itu? Aku siap berjuang sampai akhir. Asal kamu tidak menyerah. Claire tersenyum sambil menyandarkan kepalanya di bahu Ferry. Aku tidak akan menyerah. Tidak sekarang. Tidak pernah. Kalau nanti kita menikah, kamu mau tinggal di mana? Tanya Ferry tiba-tiba. Claire menatapnya. Kamu ingin tinggal di Indonesia? Ferry mengangguk. Aku ingin bangun rumah di kampung. Bantu orang tuaku.
Tunjukkan ke tetangga bahwa aku bisa pulang bukan cuma bawa koper, tapi juga bawa harga diri. Claire terdiam sejenak, lalu berkata pelan, kalau kamu di sana, aku akan ikut. Aku bisa kerja dari mana saja. Ferry terharu mendengarnya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seorang wanita seperti Claire mau hidup sederhana di kampungnya. Malam itu, mereka berdua tidak banyak bicara. Hanya duduk berdua, menggenggam tangan erat. Ada perjuangan panjang di depan. Tapi mereka tahu, cinta mereka sudah cukup kuat untuk menghadapinya. 2 tahun telah berlalu sejak Ferry dan Claire memutuskan untuk memperjuangkan cinta mereka bersama. Banyak yang berubah. Ferry bukan lagi office boy. Ia kini bekerja sebagai koordinator logistik di sebuah perusahaan distribusi barang di Prancis. Jabatan itu ia raih setelah menyelesaikan pelatihan dan magang panjang dengan hasil yang memuaskan. Claire juga tetap bekerja di perusahaan teknologi tempat ia dulu menjadi direktur HRD, namun kini posisinya lebih fleksibel. Ia mengambil sebagian pekerjaan dari rumah, agar bisa lebih banyak menghabiskan waktu bersama Ferry. Hubungan mereka sempat melalui banyak cobaan. Penolakan dari ibu Claire, cibiran lingkungan sosial, bahkan tekanan budaya dan perbedaan latar belakang. Tapi mereka bertahan. Dan kini, mereka bersiap untuk pernikahan. Yang lebih mengejutkan, Claire setuju untuk mengadakan pernikahan itu di Indonesia. Suasana kampung Ferry di Jawa Tengah sangat berbeda dari hiruk-pikuk Paris. Jalanan sempit, rumah-rumah sederhana, udara panas dan lembab. Namun, Claire justru merasa nyaman. Warga menyapanya dengan ramah. Anak-anak kecil berlarian sambil tertawa. Ibunda Ferry, Bu Sumarni, menyambut Claire dengan pelukan hangat. Terima kasih, Nak Claire, sudah mau jauh-jauh datang ke sini, ucap Bu Sumarni dengan mata berkaca-kaca. Claire tersenyum. Saya yang berterima kasih, Bu, sudah menerima saya. Hari itu, keluarga besar Ferry berkumpul. Paman, bibi, sepupu, semua datang membantu persiapan pernikahan. Claire tampak canggung pada awalnya, apalagi saat diminta mencoba kebaya untuk upacara adat. Ini terlalu sempit, katanya sambil tertawa, mencoba menyesuaikan pakaian di tubuhnya yang tinggi semampai. Ferry mendekatinya. Kamu cantik, Claire, kayak ratu Jawa. Claire mencubit pelan lengan Ferry. Kamu juga ganteng. Tapi jangan sok romantis, nanti aku tambah jatuh cinta. Mereka tertawa bersama. Di antara kesederhanaan desa, cinta mereka terasa lebih nyata. Hari pernikahan pun tiba. Upacara adat Jawa sederhana digelar di halaman rumah keluarga Ferry. Warga desa membantu menghias panggung pelaminan dengan janur dan bunga-bunga lokal. Musik gamelan mengalun pelan. Undangan berdatangan, mengenakan batik dan kebaya. Ferry mengenakan beskap hitam dan blangkon. Claire tampil anggun dalam kebaya putih gading dengan riasan yang lembut. Meski ia tidak terbiasa dengan tata cara Jawa, ia menjalaninya dengan tenang dan penuh hormat. Saat prosesi sungkem tiba, Claire menangis. Ia berlutut di hadapan Bu Sumarni dan memeluknya erat. Terima kasih sudah menerima saya, Bu, ucap Claire dalam bahasa Indonesia yang ia pelajari selama beberapa bulan terakhir. Bu Sumarni mengusap rambut Claire sambil bergetar. Kamu anak saya sekarang. Kamu bukan orang asing lagi. Ferry yang berdiri di samping mereka ikut menitikkan air mata. Ini bukan sekadar pernikahan. Ini penyatuan dua dunia yang begitu berbeda, namun disatukan oleh cinta dan keberanian. Beberapa hari setelah pernikahan, Ferry dan Claire duduk di tepi sawah, memandangi langit senja yang keemasan. Angin berhembus pelan, membawa suara jangkrik dan gemericik air dari irigasi. Jadi, kita benar-benar menikah, kata Claire sambil menyandarkan kepalanya di bahu Ferry. Ferry tersenyum, memeluknya lembut. Aku dulu cuma anak kampung yang gak punya apa-apa. Sekarang aku punya istri sekuat kamu. Aku gak percaya ini nyata. Claire tertawa kecil. Dulu kamu hanya office boy yang dituduh mencuri. Ferry menoleh dan menatapnya. Dan kamu bos yang sombong dan marah-marah. Claire mencubit pinggang Ferry. Tapi sekarang aku istri kamu. Ferry tertawa. Iya. Dan aku janji akan terus berusaha jadi suami yang bisa kamu banggakan. Claire mengangguk. Kita tidak tahu ke depan seperti apa. Tapi aku yakin, selama kita bersama,
Semua bisa kita hadapi. Beberapa bulan kemudian, Claire mengundang ibunya datang ke Indonesia. Meski sempat ragu, akhirnya sang ibu datang. Saat tiba, ia sempat tertegun melihat rumah sederhana dan jalan tanah yang berdebu. Namun, yang lebih mengejutkan adalah sambutan hangat dari warga kampung. "Maman," kata Claire sambil menggandeng ibunya, "ini rumah kami." Ibu Claire terdiam, menatap sekeliling. Lalu ia berkata pelan, "Kamu tampak bahagia." Claire mengangguk. "Sangat bahagia." Ibu Claire akhirnya bertemu langsung dengan Bu Sumarni. Keduanya saling menyapa, lalu duduk berbicara dengan bantuan Claire sebagai penerjemah. Perlahan-lahan, kekakuan berubah menjadi senyum. Dari obrolan hati ke hati, lahir pengertian. Ferry memang bukan bangsawan, bukan lulusan universitas ternama, kata Bu Sumarni sambil tersenyum. Tapi anak saya ini punya hati. Dan Claire sudah lihat itu. Ibu Claire mengangguk pelan. "Saya mengerti sekarang. Kadang yang kita butuhkan bukan status, tapi kejujuran." Waktu berjalan. Ferry dan Claire akhirnya membangun rumah kecil di tepi desa. Claire membuka kelas daring untuk mengajar HR dan kepemimpinan, sementara Ferry mulai merintis usaha kecil-kecilan, koperasi petani desa yang menyalurkan hasil pertanian ke kota. Mereka hidup sederhana, tapi penuh cinta. Pada suatu malam, saat bulan purnama menggantung di langit, Claire berkata pelan, "Ferry, kalau suatu hari nanti kita punya anak, aku ingin dia tumbuh di dua dunia. Dunia kamu, dan duniaku. Aku ingin dia tahu bahwa cinta tidak punya batas negara atau bahasa." Ferry menatap Claire, menggenggam tangannya. "Anak kita akan tahu bahwa orang tuanya pernah melawan dunia untuk bisa bersama." Claire tersenyum. "Dan menang."